Ikafika nikaziuza, nikaenda nikabai dynamo kubwa ambayo nikuja nikaiweka kwa mto. Slowly but surely, Magiro Power started to produce clean energy. Hi Penners, welcome to Pen Story. Penners, kisah heroik atau kepahlawanan banyak banget di dunia. Ada pahlawan perang, pahlawan negara, dan pahlawan sosial. Nah, kali ini Pen Story akan membahas beberapa pahlawan sosial di masa kini dari berbagai negara. Dan semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut! Akses Google Maps. Tawanda Kanhema, seorang fotografer dan ahli strategi asal Zimbabwe yang rela memetakan negara ini dengan kakinya sendiri. Niat memetakan Zimbabwe berawal saat Kanhema berniat menunjukkan rumahnya di Harare kepada seorang teman melalui Google Maps Street View. Tapi sayang, kota tempatnya tinggal nggak terekam dalam Google Maps. Walaupun dengan fasilitas peralatan yang merupakan hasil kerjasama dengan Google, Kanhema tetap mengeluarkan biaya pribadi loh buat keperluan ongkos. Ia menempuh jarak sejauh 3.218 km dengan berjalan kaki, naik perahu, pesawat, dan mobil tentunya sesuai kondisi atau medan yang ditempuh. Dan hasilnya, Kanhema berhasil menangkap Google Street View sejauh 500 mil di seluruh Zimbabwe dan menghabiskan dana sebesar 72,6 juta rupiah. Oh ya, sepanjang perjalanan, Kanhema diikuti sama kameramen Google yang mengabadikan sepanjang momen perjalanannya. I would be so ashamed, boy. Everybody got a version of the story. Yeah, you know what I've been through, but you don't know the pain, boy. See, I got dreams of being rich. Probably why I feel like the king in this. Hating dudes don't mean the thing, and that's it. The team in this, we came to get lit. Ayy, finna make a movie, Steven Spielberg. What you boys talking? Antar jemput siswa. Peribahasa mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Peribahasa tersebut mencerminkan bahwa seorang guru menjadi sosok yang berani dan rela berkorban tanpa mengharapkan timbal balik apapun. Sosok guru yang inspiratif dan pantas menyandang gelar pahlawan tanpa tanda jasa, yakni Kepala Sekolah SDN Kenteng 2 Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala sekolah yang bernama Mateus Broto Sugondo secara sukarela mengantar jemput 25 orang siswanya selama 8 tahun. Tujuan beliau melakukan hal itu supaya para siswa tidak putus sekolah. Untuk hadir di tengah-tengah kita, inilah dia pejuang mimpi kita yang pertama. Segera kita undang Bapak Broto Sugondo. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Tapi kalau boleh tahu, mungkin saya dan penonton juga pemirsa ingin tahu sebenarnya apa sih impian besar yang mengantarkan seorang Pak Broto malam hari ini ke panggung Mimpi Jadi Nyata. Mimpi saya adalah mempunyai sarana transportasi untuk antar jemput siswa di SD Kenteng 2. Sudah siap untuk mewujudkan mimpi Bapak malam hari ini? Siap. Siap. Kalau siap, silakan maju ke depan. Ya. Berkat kesabaran dan keikhlasan dari para guru ini, akhirnya Pak Broto dan 10 guru lainnya mendapatkan bantuan mobil dari orang baik untuk mengantar jemput siswanya. Mulia banget ya Penners, guru-guru ini. Semoga menjadi ladang pahala untuk Bapak dan Ibu guru ini. Sehat-sehat terus ya Pak, Bu. Mudah-mudahan dedikasi Ibu bersama dengan teman-teman guru lainnya dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Kalau boleh digambarkan, sekali jemput itu kan Bapak tadi katakan bolak-balik, Ibu juga bolak-balik. Sekali berangkat ini berapa anak satu motor? Saya membawa 3. Ibu sendiri juga 3. Kalau metik enak. Di depan satu. Ibu pernah jatuh nggak tuh Bu? Iya pernah. Kalau lagi hujan-hujan licin. Iya, betul. Itu bukan rintangan bagi saya Pak. Itu 3 anak. Mas Redi, 3 anak. Mungkin bisa disampaikan motivasi lain sehingga Bapak melakukan hal tersebut bersama. Motivasi saya seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa kita hidup sebisa mungkin harus berguna bagi orang lain. Saya sungguh-sungguh sangat terharu dan benar-benar tidak menyangka ternyata ada malaikat guru di pinggiran di satu tempat yang terpencil. Tetapi pendapatan kalian itu membuat saya tercengang. 1 bulan 300.000. Saya tidak dapat bayangkan dengan begitu minimnya pendapatan yang kalian terima, tetapi kalian masih dapat melakukan hal-hal yang begitu luar biasa. Supir dermawan.
Sejumlah sopir taksi di Spanyol sepakat untuk melakukan tindakan mulia, yaitu mengantar tenaga medis dan pasien COVID-19 secara cuma-cuma alias gratis, yang mana hal ini sangat penuh resiko. Salah satunya adalah sopir taksi bernama Sheraj Shed yang rela memberikan tumpangan gratis kepada para dokter, relawan, dan pasien COVID-19 ke sejumlah rumah sakit di Barcelona. Atas kebaikannya yang luar biasa ini, Sheraj mendapat kejutan mengharukan dari para tenaga medis. Selain itu, Sheraj juga mendapatkan sejumlah uang, dan yang paling penting, ia mendapatkan secari kertas dari para dokter yang isinya adalah keterangan bahwa dirinya negatif COVID-19. Dokter berhati mulia. Dr. Muhammad Masali adalah seorang dokter yang terkenal di kota Tanta, Mesir Utara, di mana beliau dianugerahi dokter kaum miskin oleh para pejabat setempat karena telah melayani masyarakat tidak mampu selama lebih dari 50 tahun. Dr. Masali hanya mengenakan biaya 5-10 pound Mesir atau sekitar 4.500 sampai 9.000 rupiah per kunjungan dan sering merawat orang-orang di klinik medis miliknya tanpa membebankan pembayaran apapun. Dalam sehari, Dr. Masali rela bekerja 12 jam. Di usianya yang sudah menginjak angka 70 tahunan, beliau masih melayani 30-50 pasien sehari. دكتور السلام عليكم يا دكتور ممكن أكلمك في موضوع سريع؟ أحيانا نقصد أشخاصا ونقطع مسافات طويلة للوصول إليهم نفسها لفعل الخير وكرست حياتها له منهم من يتطوع بسعيه أو وقته أو ماله. Kepergian Dr. Masali membuat masyarakat Tanta, Mesir Utara merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Pasalnya, tidak ada dokter yang sebaik dan setulus Dr. Masali lagi. Semoga amal yang sudah beliau kumpulkan di dunia bisa menjadi ladang amal di surga sana ya, Dok. لفعل الخير وكرست حياتها له منهم من يتطوع بسعيه أو وقته أو ماله ومنهم من يتطوع بعمله ومهنته. Pembangkit tenaga listrik. Sebanyak 635 juta jiwa di benua Afrika hidup tanpa listrik. Salah satu contohnya adalah Kenya, dan seorang pria bernama John Magiro adalah seorang pahlawan yang membangun listrik tenaga air di wilayahnya. Dibesarkan di wilayah yang gak tersentuh listrik, Magiro terus berupaya untuk menerangi wilayahnya dengan listrik. Bahkan, peralatan untuk membangun tenaga listrik ia buat dari bahan seadanya, dan proyek ini ia namakan Hydrobox. Hydrobox menghasilkan listrik lewat arus air dari air terjun dan sungai setempat, sumber yang mengalir terus-menerus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bekerja sama dengan seorang pengusaha asal Belgia, Magiro berupaya untuk memperluas hasil karyanya hingga bisa menerangi seluruh Afrika. Here, families rely on kerosene lamps, which are expensive and produce harmful fumes. John Wangari wanted to change that. My name is John Magiro Wangari. I am the founder of Magiro Min Hydroelectricity. Mambo yenye huwa nafanya mambo ya stima ambayo naunganishia watu. Maisha bila stima ilikuwa ngumu sana. Kununua mafuta ya taa kwenye iko ni kama kilomita 3 pesa. Pembuat saluran air. Seorang pria Cina bernama Huang Dava rela menghabiskan waktu 36 tahunnya untuk menggali kanal air sepanjang 10 km. Kanal air buatannya ini dibuat dengan membelah 3 buah gunung. Sebelum adanya saluran air buatan Huang Dava, desa Chawangba dilanda kekeringan. Kekeringan merusak tanah sekitar dan membuat penduduk nyaris kekurangan air minum. Meskipun sempat gagal dan menghabiskan 10 tahun pertama, Huang dibantu warga setempat kembali mencoba membuat kanal yang melintasi
melintasi lereng gunung ini. Selama 36 tahun hingga akhirnya pada tahun 1995, kanal air sepanjang 7.200 meter berhasil dibangun. Air mulai mengalir ke Cawangba dengan melintasi 3 desa lainnya. Kanal ini diberi nama Kanal Dava. In 1992, Huang, then 57, and the villagers started constructing a new channel. But extremely brave, and I'm all the more eager now to meet him in person. Membuat jalan. Nicholas Mukami adalah pahlawan desa Kaganda di Kabupaten Murang'a yang berjarak sekitar 80 km di utara ibu kota Nairobi, Kenya. Pria berusia 45 tahun ini secara sukarela memutuskan untuk membangun jalan yang menghubungkan desanya ke pusat perbelanjaan Kaganda. Karena permohonannya ini nggak ditanggapi oleh pemerintah, ia membuat sendiri jalan sepanjang 1,6 km dari daerah yang lebat, menciptakan jalan tanah baru yang cukup lebar hanya dengan menggunakan peralatan seadanya. Awalnya, untuk mencapai pasar aja, ia dan warga sekitar harus menempuh jarak 4 km, sedangkan jalan terdekat yang dapat dilalui diblokir karena diklaim sebagai tanah pribadi seseorang. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Tanpa bantuan pemerintah yang gak kunjung datang, selain mendapat banyak apresiasi dari warga, ia juga membuat dunia internasional kagum dengan kerja kerasnya. Watu wakisema nibarikiwe, hiyo kitu kama nasikiaga roho yangu inakuwa mzuri sana. Huduma watoto watu hapa jirani, hata watoto wa masista yangu wanatupitia njia. Penners, video kali ini sampai di sini aja. Menjadi pahlawan gak harus maju di medan perang, kadang gak harus ada orang lain yang diselamatkan. Kalau belum bisa menjadi pahlawan untuk orang banyak, mulailah menjadi pahlawan untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat di sekitar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu biar lebih baik di masa depan. Bye-bye.